Shalom sahabat. Renungan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana hidup yang menghasilkan. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dari pembicaraan firman di atas kita mengerti apa yang dimaksud dengan supaya terang kita bercahaya. Karena ketika terang kita bercahaya, orang bisa melihat perbuatan baik kita. Kita awali dengan mencari tahu apa itu terang. Efesus 5 ayatnya ke-8 dan ke-9. Kalian sendiri dulu berada di dalam kegelapan. Sekarang kalian sudah menjadi umat Tuhan. Jadi kalian berada di dalam terang. Oleh karena itu kalian harus hidup dalam terang. Sebab dari terang itulah terbit segala macam perbuatan yang baik, adil dan tulus pada pemandangan Allah. Terang dalam beberapa naskah kuno itu berbicara tentang roh Allah. Jadi untuk lebih mudah mengerti yang dimaksud makna, kita melihat dari terjemahan lain seperti ada dalam ayat di bawah ini. Efesus 5 ayat yang ke-9. Karena hidup yang dipimpin oleh roh Allah selalu menghasilkan semua perbuatan baik, cara hidup yang benar dan sesuai dengan ajaran benar. Jadi yang dimaksud dengan terang itu adalah hidup dalam pimpinan roh Allah, yaitu Roh Kudus. Dan itu menunjukkan bahwa hanya jika kita hidup dipimpin roh Allah, kita bisa menghasilkan perbuatan baik. Cara hidup yang benar sesuai ajaran benar, dan terlebih utama itu sesuai dengan kehendaknya. Tanpa pimpinan roh Allah, kita tidak mungkin bisa melakukan apa yang baik, yang sesuai apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita masing-masing. Lalu pertanyaannya adalah bagaimana cara kita bisa menerima roh Allah itu? Filipi 1 ayat yang ke-11 berkata demikian. Kalian akan hidup dengan melakukan perbuatan yang sungguh-sungguh baik. Perbuatan baik itu hanya dapat dihasilkan melalui Yesus Kristus sendiri. Dengan begitu Allah akan diagungkan dan dipuji-puji. Untuk orang biasa, menerima roh Allah itu tidak bisa terlepas dari karya Yesus Kristus. Karena tanpa karya pengorbanannya, roh Allah tidak akan datang dalam hidup kita. Efesus 1 ayat 13-14. Sebab ketika kalian mendengar ajaran yang benar, yaitu kabar baik tentang keselamatan melalui Kristus, kalian percaya kepadanya, lalu sesuai janjinya Allah memberikan Roh Kudus kepada kalian sebagai tanda bahwa kalian sudah menjadi miliknya. Ayat yang ke-14. Rohnya tinggal di dalam diri kita masing-masing sebagai jaminan bahwa kita akan menerima segala sesuatu yang sudah Allah janjikan kepada kita sebagai umatnya. Dan melalui kehadiran rohnya itulah kita tahu bahwa kita sudah ditebus dan menjadi milik Allah sepenuhnya. Jadi sekali lagi, mari kita memuji Allah karena kemuliaannya. Setelah karya pengorbanan Kristus itu untuk menganugerahkan keselamatan atau kehidupan kekal, maka dosa kita dihapuskan. Kita yang mendengarkan berita itu dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita menerima Roh Kudus itu. Dan sejak saat itulah kita dimampukan bukan hanya untuk tahu apa itu perbuatan baik, tetapi sekaligus kita akan dimampukan untuk bisa melakukan perbuatan baik itu karena kuasa roh Allah itu di dalam kita. Sahabat, hidup dalam terang pasti bisa menghasilkan perbuatan yang baik, cara hidup yang benar dan sesuai ajaran yang benar. Dan untuk kita bisa melakukannya hanya jika kita hidup dalam anugerah Tuhan, dengan percaya bahwa Yesus Kristus telah mati untuk kita, menyelamatkan kita dari kuasa maut, dan menyerahkan hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus. Sahabat, hidup dalam terang itu dimulai dari menjadi terang karena memiliki Roh Kudus. Pastikan hidup kita berada
dalam koridornya Tuhan. Dan pastikan kita memiliki Roh Kudus sehingga terang itu bisa bercahaya dan bisa dilihat oleh semua orang. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.